Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Sabtu 19 November, Pekan Biasa ke-33. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita di akhir pekan ini selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama, kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengantar kita pada permenungan tentang kebangkitan dan hidup sesudah kematian. Orang-orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan, maka mereka bersoal jawab dengan Yesus. Jawaban Yesus telah membukakan pintu iman mereka. Tentang bangkitnya orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Pencerahan tentang kebangkitan ini mendapat dukungan dari beberapa ahli Taurat dengan ungkapannya, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus menekankan bahwa hidup kita setelah kematian adalah hidup yang berbeda dengan hidup saat di dunia ini. Di surga kehidupan kita seperti malaikat, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka sudah dibangkitkan. Sebagai orang beriman, tentu kita yakin dan percaya akan tujuan hidup kita. Hidup kita itu menuju hidup yang lebih sempurna.
Yesus telah membuka jalan ke kehidupan sempurna itu, yaitu keselamatan dengan kebangkitannya. Maka marilah kita percaya dan menghidupi iman kita. Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Bagaimana dengan hidup kita yang masih berjuang di dunia ini? Apakah hidup kita saat ini benar-benar menjadi sebuah persiapan yang matang untuk menyambut hari kebangkitan, sehingga kita layak menikmati kebahagiaan bersama Allah Bapa? Iman kita akan kebangkitan menuntun kita mengisi dan memperjuangkan hidup kita menjadi berarti bagi sesama, sebagai bekal kita menerima anugerah kebangkitan dan kehidupan surgawi. Ya Allah, teguhkanlah iman kami akan kebangkitan Putra-Mu, Yesus Kristus, sehingga kami siap untuk menjadi saksi-Mu. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.